Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Paroes di channel Bocek Warga-Negaraan. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali BIMTEK dari program terbaru dari Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru dengan tema keterampilan non teknis dalam adaptasi teknologi. Kemarin saya sudah mengerjakan beberapa soal BIMTEK terkait dengan soal yang sinkronus. Ya, nanti ada dua hal, yaitu yang sinkronus dan asinkronus, dimana di dalam kegiatan sinkronus ini kita akan diberikan beberapa soal pengantar gitu ya teman-teman. Kemudian di dalam kegiatan sinkronus kita juga bisa istilahnya berinteraksi langsung dengan narasumbernya melalui video conference, yaitu melalui live streaming YouTube ya, dan Zoom meeting. Kemudian selebihnya kegiatan kita adalah penugasan secara mandiri atau disebut sebagai kegiatan asinkronus. Ya teman-teman. Nah, di sini kebetulan yang kita pelajari adalah mengenai resiliensi. Yang apa sih itu resiliensi? Resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Itu namanya resiliensi. Nah, di dalam resiliensi ini nanti yang akan kita dapatkan yang pertama adalah rekaman webinarnya teman-teman ya. Ini rekaman webinar ya, yang juga bisa kita lihat di YouTube-nya Kemdikbud ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada penilaian tengah, kemudian ada kuis penilaian tengah, ada materi belajar mandiri, kemudian ada latihan mandiri, penilaian akhir, kuis penilaian akhir, sampai seterusnya. Kita akan mempelajari itu semuanya ya teman-teman. Jadi ini kita mulai dulu dari rekaman webinarnya. Nah, ini adalah rekaman pembelajaran kedua mengenai resiliensi. Video rekaman webinar resiliensi akan membahas mengenai apa itu sebenarnya resiliensi, apa itu SAMR, dan bagaimana caranya, bagaimana strategi saya melalui tingkatan-tingkatan ASMR. Nah, nanti ini bisa teman-teman tonton ya teman-teman. Ya, jadi ini tinggal diklik aja untuk nontonnya. Nah, kebetulan ini saya udah nonton kemarin ya. Ya, walaupun belum sampai selesai juga. Jadi durasinya kurang lebih sekitar hampir 3 jam ya teman-teman. Jadi teman-teman siapkan waktu yang agak lumayan panjang. Oh ya, di sini juga ada Najwa Shihab sebagai narasumbernya di situ ya. Silakan teman-teman bisa nonton. Kalau udah selesai, silakan teman-teman klik marks complete. Nah, di sini yang seterusnya adalah kita harus belajar mandiri ya. Kita mengerjakan kuis penilaian tengah pelajaran 1, yang tentunya materinya berasal dari video yang sudah kita tonton tadi. Oke, jika tombol untuk lanjut tidak muncul, maka Anda belum berhasil mencapai batas minimal kelulusan. Coba lagi hingga nilai Anda mencapai 70%. Jadi kita harus bisa mengerjakan minimal ya, benarnya 70%. Apa itu resiliensi? Resiliensi tadi itu ini ya, kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunduran atau kegagalan. Lanjut soal yang selanjutnya, apa hubungan SAMR dengan resiliensi? Hubungannya SAMR dengan resiliensi adalah mengetahui SAMR memberikan gambaran kita harus seberapa resilient. Ini kayaknya soal ini pernah kemarin saya kerjakan ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman membutuhkan, nanti videonya akan saya taruh di deskripsi video ini. Oke, terus apa itu SMR? SMR adalah tingkat kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. SMR singkatan dari substitution ya, augmentation, modification, sama redefinition. Oke. Pernyataan yang benar tentang adopsi teknologi adalah saya harus menguasai banyak teknologi. Saya harus menguasai semua aplikasi baru, enggak juga. Saya harus mengkombinasikan beberapa aplikasi. Saya harus fokus pada tingkat berpikir dalam pembelajaran murid. Ini ya, yang benar saya harus fokus pada tingkat berpikir dalam pembelajaran murid. Jadi kita nggak harus kayak menguasai banyak aplikasi, menguasai semua aplikasi, atau mengkomunikasikan beberapa aplikasi ya, tapi kita harus lebih fokus kepada tingkat
berpikir dalam pembelajaran muridnya dengan cara apapun gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Dengan cara apa saya dapat menjadi resilient dalam mengembangkan kompetensi learning saya? Memberikan waktu untuk belajar, nggak perlu terburu-buru. Oke. Usahakan bisa belajar bersama orang lain. Oke juga. Nggak perlu tergoda dengan kecemasan bahwa harus sering belajar aplikasi baru. Ini ya juga oke semuanya sih teman-teman ya. Jadi kita itu nggak harus terburu-buru untuk belajar kan. Kemudian kita juga berusaha bagaimana caranya bisa berkolaborasi dengan orang yang lain. Kita juga nggak harus tergoda atau merasa cemas, oh teman saya udah bisa aplikasi ini, misalkan teman saya udah mahir menggunakan Zoom meeting misalkan kayak gitu ya. Jadi kita nggak usah terlalu tergoda dengan aplikasi baru ya, kita lebih fokus kepada capaian pembelajaran murid. Jadi ini berarti benar semuanya. Lanjut. Karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap substitution atau pergantian ya. Kegiatan pembelajaran setelah adopsi teknologi baru masih sama dengan ada peningkatan sedikit karena memanfaatkan fitur atau kemampuan teknologi yang baru diadopsi. Kegiatan pembelajaran sama antara sebelum dan sudah adopsi teknologi baru. Setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi. Ada banyak kegiatan pembelajaran yang berubah setelah adopsi kegiatan baru. Nah, ini untuk yang substitution yang ini ya. Kegiatan pembelajaran sama antara sebelum dan sudah adopsi teknologi baru. Oke, kita submit teman-teman ya. Dan alhamdulillah ini kita udah dapat 100. Jadi kita bisa lanjut ke tahapan yang selanjutnya. Di halaman ini sudah disiapkan 2 naskah dalam bentuk PDF yang bisa digunakan sebagai referensi bacaan lebih lanjut untuk mendalami topik resiliensi. Jadi nanti mungkin ada PDF yang bisa kita download ya teman-teman. Nah, di sini ada dokumen 1, itu kerangka SAMR. Nanti ini juga bisa teman-teman baca dan dipelajari sebagai modal untuk bisa mengerjakan nanti tugas-tugas yang selanjutnya. Mungkin lebih baiknya ini bisa kita download teman-teman. Caranya seperti ini, kita klik tanda panah ke atas ini di pojok kanan atas ini, kita klik ini, nanti akan muncul materinya, kemudian kita download teman-teman ya, karena ini menurut saya adalah ilmu gitu ya, jadi perlulah kita untuk mengunduhnya. Barangkali suatu saat kita membutuhkan, baru kita bisa membaca-baca. Nah, nanti teman-teman kalau kita udah mendownloadnya, nanti bisa kita lihat hasilnya di download ya. Ini di bawah ini adalah hasil dari downloadan tersebut. Kemudian kalau sudah selesai, kita bisa lanjut ke tahapan yang selanjutnya. Kita pilih max complete. Kemudian ada latihan mandiri pelajaran 1, rencana pengembangan diri. Untuk menajamkan hasil belajar Anda di sesi webinar, silakan kerjakan latihan ini. Beberapa catatan tentang latihan ini. Bersifat pilihan, tidak dikumpulkan ke tim pemateri agar Anda punya pengalaman praktik perdana. Dirancang untuk membantu Anda mengikuti episode berikutnya. Seperti telah dipaparkan, posisi praktik pembelajaran Anda dalam SAMR ditentukan oleh bagaimana teknologi digunakan dalam kegiatan belajar dan setinggi apa sasaran belajar yang ditetapkan. Bacalah naskah kerangka SAMR yang telah kita download tadi. Kemudian kita diminta untuk membaca naskah resiliensi dan kerangka SAMR. Isilah naskah rencana pengembangan diri. Anda akan membuat plan perjalanan pertama pengembangan diri dalam praktek e-learning dan mengantisipasi tantangan yang akan Anda hadapi dalam perjalanan pertama tersebut. Gunakan naskah rencana pengembangan diri yang sudah disiapkan di topik ini ya. Ini kita bisa langsung download kayaknya teman-teman ya. Terus terus tadi kita klik, terus sekarang kita buat salinannya. Karena ini dalam bentuk Google dokumen, jadi kita bisa langsung edit secara online ya teman-teman. Terus catatan tambahannya, tugas ini pilihan sesuai kesepakatan. Mengerjakan tugas ini akan membantu mengikuti pelajaran berpikir kritis di episode yang selanjutnya.
tugasnya personal bukan kelompok. Anda tidak dinilai berdasarkan benar atau salah. Anda tidak dinilai berdasarkan target SML yang tinggi. Dokumen ini membantu mengenalkan diri Anda. Dokumen ini adalah alat pandu pengembangan Anda. Nah, ini contohnya. Ketentuan unggah di sosial media. Gambar ini adalah sebagai contoh unduhan di sosial media, bukan pose yang harus dilakukan di video Bapak dan Ibu. Dapat mengunggah di sosial media yang Anda miliki di YouTube, di Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan yang lain-lain. Menceritakan deskripsi singkat tentang video yang ditulis tagar belajar semangat guru. Ya, kita coba lihat dulu. Dan saya coba mengerjakan terlebih dahulu rencana pengembangan dirinya. Iya teman-teman, jadi seperti ini tampilan dari tugas pengembangan diri. Kita diminta untuk mengisi data pribadi, nama lengkap, sekolah, mata pelajaran yang kita upload. Kemudian bagian 2-nya ada rencana umum, bisa kita isi di tingkat apakah kira-kira praktik e-learning Anda sekarang. Jadi ini ada contohnya substitution, saya juga setuju, saya masih ada di tingkatan ini karena cuman hanya menggantikan saja, dimana kalau misalkan pembelajaran tatap muka saya menggunakan LCD sebagai medianya, saya menggunakan papan tulis sebagai medianya, sekarang berganti menjadi Zoom meeting gitu ya. Sekarang berganti menjadi Moodle sebagai medianya, saya masih belum mengembangkan dengan cara yang lain tuh. Nah, kemudian tingkat apa yang Anda inginkan dalam waktu 3 bulan ke depan. Jadi mungkin yang saya inginkan adalah modification ya, dimana saya juga bisa berinteraksi dengan siswa, bisa mengadakan diskusi secara online. Tapi nah sekali lagi di sini akan muncul nanti ya. Ini praktik saya sebelumnya. Jadi di sekolah saya itu menggunakan Moodle, menggunakan LMS. Jadi pembelajarannya itu hanya sekedar mereka membaca terus mengerjakan tugas saja, jadi nggak ada interaksi antara guru dengan siswanya. Nah, ini juga kembali lagi tantangan bagi kita semuanya kalau misalkan memang dari segi gadgetnya mereka atau kuotanya itu masih belum memadai, sehingga kita nggak mungkin menggunakan Zoom, atau kita juga masih belum menginginkan menggunakan Google Meet gitu ya teman-teman. Oke, nanti setelah selesai kemudian kita pilih file. Jadi ini contohnya nanti saya taruh di deskripsi video saya ya teman-teman. Kemudian kita pilih simpan ya teman-teman. Simpan, mana simpan? Kita pilih ini ya teman-teman, download, pilih yang Word ya. Nah, hasilnya ada di bawah sini, bisa teman-teman lihat hasil downloadnya. Nanti contoh ini kan saya taruh di deskripsi video ini teman. Jadi teman-teman tenang aja, saya akan kembali lagi ke dalam LMS nya karena ini udah selesai ya teman-teman. Jadi langsung kita pilih max complete. Kita lanjut ke tahapan yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah penilaian akhir. Oke, ini ada kuis penilaian akhir, langsung kita buka aja kuis penilaian akhirnya. Seperti biasa minimalnya adalah harus mencapai 70%. Kita start ya teman-teman. Apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat redefinition? Redefinition, jadi didefinisikan lagi. Nah, kalau yang tadi ini kan substitution ya teman-teman. Kalau yang redefinition itu yang ini teman-teman, setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan nggak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi. Terus next. Kemudian untuk modifikasi, kalau modifikasi yang ini berarti ada banyak perubahan. Terus kalau augmentation itu kita artikan secara arti adalah peningkatan. Ini ya, peningkatan sedikit. Oke, lanjut. Menggunakan aplikasi video meeting untuk diskusi, ini augmentation ya teman-teman, karena ini sudah pernah, jadi saya ngerjakannya cepat. Menggunakan aplikasi video untuk ceramah, ini substitution. Terus menggunakan video meeting untuk melakukan virtual trip, ini modification. Baru yang terakhir, sisanya berarti yang redefinition. Oke, kita finish teman-teman, dan kita bisa lanjut ke tahapan yang selanjutnya.